Baik, selamat malam semuanya, sebangsa dan tanah air dari Aceh hingga Papua. Saya Dendi dari Jakarta, dari Jakarta. Di dalam malam hari ini kita akan membahas, setelah kita 2 kali kita membahas tentang corona, dan malam hari ini kita akan membahas tentang penyakit tuberkulosis, di mana penyakit ini cukup juga mematikan dan jutaan orang terinfeksi setiap tahunnya, ya, jutaan juga. Bukan kalau di Indonesia, ya, jutaan terinfeksi. Dan pembicara yang malam hari ini itu adalah Dr. Didik Suharsoyo. Beliau adalah Direktur Utama Rumah Sakit Nahdlatul Ulama di Tuban, Jawa Timur. Dan malam hari ini penyakit tuberkulosis akan beliau sampaikan tentang mulai dari apa itu dan bagaimana gejalanya hingga proses penyembuhan. Ya. Oke, webinar ketiga bersama Pak Didik Suharsoyo. Hari ini hari Rabu tanggal 25 Maret tahun 2020. Selamat malam Pak Didik Suharsoyo. Pak Didik. Malam, Coach. Yes, terima kasih Pak Didik. Pak Dr. Didik, kawan-kawan sudah hadir dan kita akan mulai segera. Pak Didik bisa siapin slide-nya, silakan. Siap. Baik kawan-kawan, kita malam hari ini bersama Expert Club Indonesia. Saya sendiri adalah sebagai foundernya Expert Club Indonesia. Kemudian juga bersama Bapak Sahid Sumitro, Gus Sahid, beliau adalah dari Aksi Training and Consulting Surabaya. Nah, kita berdua adalah sebagai fasilitator di webinar malam hari. Demikian, lanjut kepada Pak Didik, waktu dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih, Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Moga-moga tidak bosan ketemu dengan saya. Malam hari ini seperti biasanya dimulai dari cerita sepedaan. Bapak Ibu sekalian, sudah 10 tahun terakhir hampir setiap hari saya sepedaan. Jadi bahkan sering guyon bareng teman-teman. Bapak Didik ini kecilnya kemana aja, sudah tua baru sepedaan. Ada hal menarik Bapak Ibu-Ibu selama saya bersepeda, yaitu kemanapun saya bersepeda, entah sekali, entah 2 kali, hampir pasti saya bertemu dengan orang yang saya kenal. Nah, yang kedua adalah kalau saya jalan kaki. Untuk jalan kaki kira-kira ya 5 km untuk waktu 1 sampai 1,4 jam. Setiap saya jalan kaki, olahraga jalan kaki, saya pasti menemukan koin, entah itu Rp100, Rp200, atau Rp500. Pasti saya ambil, saya kantongi, biasanya saya masukkan kotak amal. Nah, ini mungkin kayaknya perlu Bapak Ibu jenengan coba. Dan saya yakin pasti hasilnya akan mendekati yang saya lakukan. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Jika kita fokus terhadap satu hal, maka kita akan pasti menemukan hal tersebut. Mungkin saja saat saya bersepeda ada koin yang saya lewati, namun tidak saya temui karena saya sedang fokus kepada orang dan tidak fokus kepada koin. Sama, saat ini kita sedang fokus dengan corona, sehingga kita melewati satu hal penting. Apa itu? Yaitu tanggal 24 kemarin, tanggal 24 kemarin adalah Hari TB sedunia. Jadi TB Day itu ditetapkan tanggal 24 saat Robert Koch itu menemukan baksil Mycobacterium tuberculosa. Tapi tentunya nggak akan lengkap malam hari ini kalau kita hanya bicara masalah TB. Kita juga
akan update sedikit tentang COVID-19. Apa yang harus kita lakukan saat ini? Masih seperti yang dulu, yang guyup, rukun, kopen, dan kami. Guyup, jangan lupa karantina, isolasi. Yang kemarin social distancing, sekarang lebih keren namanya physical distancing. Jadi fisiknya yang diatur keberadaannya, jaraknya, tapi secara sosial kita tetap terhubung seperti malam ini. Kemudian rukun, screening dan tracing. Ini yang sudah dilakukan pemerintah, cari ODP, dites. Kemudian kopen, sarana pelayanan kesehatan, SDM-nya, APD-nya harus kita tata. Kemudian kangen, melibatkan hati, bahwa yang dilakukan bukan hanya untuk diri sendiri, namun juga untuk orang yang kita sayang. Dan Bapak Ibu sekalian, ada hal menarik yang akan saya sampaikan malam ini, yang sebetulnya minggu kemarin sudah saya sampaikan, yaitu tentang meningkatkan imun. Bahwa imun kita akan semakin kuat jika hati kita senang, ceria. Dan salah satunya dengan humor. Dan beberapa hari ini, ya sebetulnya ini masalah, tapi untuk meningkatkan imun kita, ya kita anggap aja ini sebagai humor. Apa itu? Nah ini, tentang pasien corona yang kabur dari rumah sakit, kemudian polisi bubarkan kerumunan warga. Ya ini sebetulnya masalah serius, tapi karena masyarakat kita juga kita harus sadari sedemikian kesadarannya, ya kita harus maklumi daripada kita kemudian jadi stres dan hormon kita dan imun kita kemudian menurun. Ini juga bikin geram, hand sanitizer di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta dicuri. Tidak hanya di Panti Rapih Yogyakarta yang dicuri, di DKI juga. Bahkan di Tuban, kota kecil juga dicuri hand sanitizer. Di rumah sakit kami juga kehilangan hand sanitizer. Mungkin karena harga hand sanitizer dan masker memang sedemikian mahal dan langka. Kadang-kadang kita sudah transfer uang tapi barangnya tidak dikirim. Atau dikirim tapi barang bekas pakai. Dan sering juga kami di rumah sakit dijanjikan PHP, janji dikirim tapi tidak pernah dikirim. Ya kita hadapi dengan senyum saja kalau kayak gitu. Mau gimana lagi. Kemudian ini lagi, rumah sakit rujukan butuh ribuan alat pelindung diri. Stok darah di PMI. Loh ini, stok darah di PMI Semarang tersisa hari ini saja, segeralah berdonor. Kebetulan saya juga aktif di PMI. Dan memang di Jawa Timur juga darah kosong, mekanisme dropping biasanya daerah-daerah yang kekurangan stok darah biasanya minta dropping dari beberapa center PMI yang lebih besar seperti Surabaya, Malang, kemudian Sidoarjo. Ini sama-sama kekurangan darah. Rata-rata PMI di Jawa Timur hanya mampu memberikan atau menyuplai stok 30%-nya saja. Kemudian sistem pengambilan darah juga yang namanya mobil unit juga banyak ditunda karena beberapa perusahaan juga sudah banyak yang work for home. Kemudian donor di kantor PMI juga minimalis. Dan terima kasih Pak Yusuf Kalla kemarin minta bantuan dari TNI, Polri untuk keberlangsungan ketersediaan darah ini. Dan perlu saya sampaikan juga bahwa Bapak Ibu sekalian yang biasa donor, kalau badan sehat silakan tetap donor karena belum ada bukti penularan bahwa COVID-19 ini ditularkan melalui transfusi darah. Namun dari PMI tetap sudah melaksanakan screening COVID-19 sebelum aftab pengambilan darah. Ini juga, wah ini sudah sering diberitakan di TV. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kami semua di pelayanan kesehatan, semuanya termasuk saya adalah kelompok orang yang berisiko tinggi tertular COVID-19 ini. Saya juga setiap berangkat kerja ada sedikit rasa was-was di hati. Bukan karena kami tak ikhlas atau takut untuk menolong orang, enggak, tapi kami khawatir.
kami selalu khawatir apakah nanti sore kami pulang ke rumah ini dalam keadaan bersih dan tidak membawa bahaya bagi keluarga kami. Jadi warga 62 semua, please physical distancing, jangan keluar rumah saat ini. Kami di sini di rumah sakit, di pelayanan kesehatan, bekerja untuk Anda, dan silakan Anda semua di rumah untuk orang-orang yang Anda cintai. Nah, ini adalah update COVID-19. Minggu kemarin seluruh dunia kasusnya 167.000, sekarang sudah 421.000, meninggalnya 18.000. CFR-nya, fatality rate-nya dari 3,9 naik ke 4,46. Di Cina sudah sedikit sekali kasus baru, dari 81.077 menjadi 81.171. Bahkan Wuhan sekarang juga sudah mulai dibuka, beberapa sudah bisa meninggalkan Wuhan. Kemudian di Indonesia, minggu kemarin saya presentasi kasusnya masih 172. Tadi siang 686, meninggal 55. Kemudian angka kematiannya 8,02. Yang jadi perhatian saya adalah di samping angka kematian case fatality rate yang tinggi, tapi kalau dibandingkan dengan dunia, ini yang menjadi curigaan saya adalah kalau di dunia ini 4,46 sedangkan CFR 8,02, ya mungkin karena sarana prasarana kesehatan kita masih perlu diperbaiki. Cuman kalau saya menilai dari pemikiran yang lain, jangan-jangan yang meninggal 55 itu adalah 4% dari 1.370, bukan 8% dari 86. Itu adalah 4% dari 1.375, maka 1.375 dikurangi 686, ada 689 atau 690 orang yang sebetulnya positif tapi kita tidak tahu di mana orang itu berada. Itu yang perlu kita waspadai. Kemudian yang kedua, beberapa sudah mewajibkan untuk hati-hati terkait dengan mutasi dari virus ini. Kemudian ada juga yang sudah menjelaskan bahwa yang dulunya hanya droplet kemungkinan akan menjadi airborne disease, di mana virusnya bisa melayang-layang di udara kemudian hinggap di tempat yang dia sukai. Seperti halnya kuman TB yang akan kita pelajari malam hari ini. Ini adalah simulasi profil epidemi COVID-19 berdasarkan kurva Richard. Ini di Indonesia. Jadi Indonesia mulai epidemi di awal Maret dan diperkirakan akan mencapai puncak epidemi di akhir Maret dan akhir epidemi di pertengahan April atau akhir April 2020 dengan kasus maksimal 8.000. Saat ini kasus masih berkisar di antara 600-an. Dengan jumlah kasus terbesar, ya 680. Dengan jumlah kasus terbesar 600 kasus baru per hari. Jadi, hubungannya dengan TB apa? Ini dia. Bahwa kematian yang terbanyak itu adalah 1 pada orang tua, 2 yang daya imunitasnya rendah, kemudian yang ketiga yang ada penyakit penyerta. Yang penyakit penyerta terbanyak adalah cardiovascular disease, diabetes, dan chronic respiratory disease. Termasuk di sini adalah tuberkulosis. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, 24 Maret adalah TB Day. Biasanya setiap tahun kami memperingati TB Day di rumah sakit, tapi kali ini semua rumah sakit sedang mempersiapkan diri untuk melayani pasien-pasien yang terkait dengan corona. Tapi karena malam ini kita bicara tentang TB, mari sekejap 1 jam ke depan kita fokus untuk TB, di mana di TB Day 2020 ini temanya adalah
it's time to end TB. Waktunya untuk menemukan suspek TB, kemudian screening, kemudian mengobati TB, kemudian sosialisasi bahaya TB, kemudian mengakhiri stigma negatif tentang TB, dan penguatan program edukasi dan peningkatan kesadaran penyedia layanan kesehatan. Sebetulnya sejarah tuberkulose itu dimulai sejak peradaban manusia itu ada. Ditemukan kelainan tulang pada mumi di Mesir, kemudian ada juga pada mumi ditemukan perlengketan pleura. Jadi pleura itu adalah selaput yang menyelubungi paru, jadi pelindungnya paru, selaput pembungkusnya paru atau jaringan pembungkus paru. Ditemukan juga, ini ada rusak sedikit, ini adalah tulang paha atau humerus. Ini sebelah kanan terdapat lesi granulomatosa kalau di istilah medis yang diduga karena TB. Nah, ini dia perjalanan TB mulai secara sains diteliti. TB mulai abad ke-16 dengan TB dikenal sebagai Great White Plague atau disebut juga dengan tisis. Kemudian abad ke-18 Robert Koch menemukan bakteri Mycobacterium tuberculosa tanggal 24 Maret. Nah, sekitar 136 tahun yang lalu kalau nggak. Sehingga karena ditemukan Robert Koch, maka disebut juga dengan Koch pulmono. Nah, perkembangan pengobatan TB ini mencapai puncaknya pada abad ke-19 dengan mulai diperkenalkannya sanatorium oleh Hermann Brehmer. Sanatorium atau tempat peristirahatan untuk penyakit-penyakit kronis. Di Indonesia ada di Batu, Malang dulu, kemudian ada di Cilawu, Garut, kemudian di Yogyakarta itu ada di Pakem. Jadi perjalanan dari Jogja menuju ke Kaliurang, menuju ke Merapi itu kalau nggak salah. Kemudian 1913 Carlo Forlan ini memperkenalkan kolaps terapi. Jadi karena parunya itu bermasalah, maka parunya itu dikempesin. Kemudian 43 ada streptomycin ditemukan, ini sudah mulai antibiotik untuk pengobatan TB. Mulai dari ditemukannya streptomycin hingga ditemukannya etambutol di 1962. Bapak-bapak, ibu-ibu, tuberkulose secara definisi adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Ini harus dibedakan dengan asma bronkiale, karena kadang-kadang asma bronkiale batuk sama-sama batuknya, tapi kalau asma itu tidak menular, karena asma itu adalah suatu proses alergi. Bisa karena keturunan debu, dingin, makan, kelelahan, juga bisa juga karena faktor stres. Tapi kalau TB adalah penyakit menular, disebabkan oleh bakteri. Penularannya melalui droplet dan airborne disease, atau melalui udara. Bakterinya berbentuk batang, kayak pisang gitu ya, dan tahan terhadap pewarnaan asam, atau disebut juga bakteri tahan asam. Jadi kalau ada bakteri kemudian dikasih warna asam, maka yang nggak tahan warna asam akan rusak, dan tinggal bakteri yang tahan asam aja yang tersisa. Kemudian dilihat di bawah mikroskop akan terlihat pisang-pisang tadi yang Mycobacterium tuberculosis. Cepat mati pada paparan sinar matahari langsung dan dapat menjadi dorman. Dorman itu istilahnya tidur, ngumpet dia itu. Kadang-kadang untuk suhu yang ekstrim yang tidak memungkinkan bakteri itu hidup, maka dia itu tidur. Hibernasi kalau misalnya pada hewan yang besar, dan begitu kondisinya memungkinkan maka dia akan aktif lagi. Tahun 93 WHO menetapkan bahwa TB ini sebagai global emergency karena
ternyata penyakit infeksi pembunuh nomor 1 di dunia adalah TB ini. Dan ini yang harus kita hilangkan, stigma tentang TB ini adalah disebabkan oleh keturunan, disebabkan oleh kutukan, disebabkan karena santet, dan ini masih banyak pasien-pasien. Padahal ini kita ada di Jawa, masih ada yang berpikiran seperti itu. Ini tugas-tugas dari kami untuk memberikan edukasi terkait dengan TB ini bukan penyakit keturunan, bukan disebabkan oleh kutukan, juga bukan karena disebabkan oleh santet. Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini adalah daftar negara dengan penduduk penderita TB dan HIV, serta negara-negara dengan multiple drug resistant terhadap TB. Dan kita lihat Indonesia ada pas di tengah-tengahnya, pas termasuk ketiga-tiganya. Indonesia juga punya TB, juga punya multiple drug resistant, dan juga punya TB dan HIV. Dan data WHO di 2018 ada sekitar 1,5 juta orang meninggal karena TB. 1,5 juta. Sedangkan COVID-19 Indonesia masih 55. Termasuk 250.000 diantaranya adalah TB dan HIV. Dan memang tanpa bermaksud untuk meremehkan COVID-19 ya, namun ini adalah data real yang harus kita pahami juga terkait dengan masalah kesehatan dunia, bahwa selain COVID-19, negara kita ini juga ada masalah dengan TB, negara kita ini juga adalah sedang bermasalah dengan demam berdarah. Dan kalau kita lihat dari data dari WHO ini juga, every 3 seconds, setiap 3 detik satu orang penduduk dunia sakit TB. Dan ini mungkin prestasi Indonesia tapi yang kurang begitu menyenangkan. 64% penderita TB di dunia berasal dari 7 negara. India, Indonesia, China, Filipina, Pakistan, Nigeria, dan Afrika Selatan. Data lagi dari WHO, 1/4 penduduk dunia, saat ini penduduk dunia diestimasi 7,5 miliar terinfeksi TB, artinya lebih dari 2 miliar. Dan 480.000 MDR, jadi multiple drug resisten terhadap obat-obat TB. Dan ini diestimasi hanya 1/4-nya dari yang MDR TB, yang resisten terhadap obat TB. Nah, ini di Indonesia, setiap hari, ini data resmi dari Kemenkes, sekitar 274 orang meninggal karena TB. Insiden TB di Indonesia 319 setiap 100.000 penduduk, kasus barunya 558.000, 17%-nya MDR, dan kematiannya 40 orang per 100.000 penduduk. Sehingga di tahun 2017, 1,3 juta jiwa meninggal karena TB. Apakah pemerintah kemudian diam? Nah, ini data juga terkait dengan kasus TB di Indonesia. Pemerintah sudah sepertinya memang perang melawan TB sudah. Ini di tahun 2016 saja ada 30 juta US dollar. Berapa itu? 420 miliar. 2017 2 kali lipatnya sekitar 700 miliar. 2018 1,4 triliun dikeluarkan untuk perang melawan TB. Dan 2019 saya baca kebutuhan anggaran untuk perang melawan TB ini 4,7 triliun. Tapi dialokasikan dananya turun 2 triliun. Dari APBN, kemudian dari APBD, dan dari donatur luar. Dan memang dana 2 triliun itu dipakai sebagian besar untuk penanggulangan TB, kemudian obat, dan penguatan fasilitas laboratorium. Jadi memang kita harus perang TB. Ya ini alasannya, 1/3 penduduk dunia terinfeksi TB,
satu penderita TB dapat menularkan kepada 10 orang di sekitarnya, setiap 1 menit muncul 1 penderita baru, setiap 2 menit muncul 1 penderita baru yang menular. Dan 15 orang meninggal setiap jam akibat TB di Indonesia. Ya, ini harus kita pahami bersama. Dan MDR TB, multiple drug resistant TB, 1 dari 7 orang akan menjadi MDR, di mana pengobatannya akan makin sulit, makin lama, dan makin menyakitkan untuk penderitanya karena harus disuntik-suntik. Biayanya juga makin mahal dan prevalensinya juga makin meningkat. Bapak-bapak, ibu-ibu, yang kita tahu bahwa TB itu adalah penyakit paru-paru, tapi sebetulnya enggak. TB itu kalau berdasarkan organ yang terinvasi atau organ yang kena, ada penyakit TB yang menyerang organ paru, ada penyakit TB yang menyerang organ di luar paru atau ekstra paru. Yang terbanyak memang menyerang paru, 80% kasus TB adalah kasus TB paru. Ya, pemeriksaannya dengan pemeriksaan bakteri tahan asam, positif atau negatif. Kalau yang ekstra paru atau di luar paru diklasifikasikan menjadi yang ringan dan berat. Yang ringan itu TB pada kelenjar limfe, kemudian TB pada pleura atau selaput pembungkus paru, TB pada tulang panjang kayak tadi, tulang paha atas, kemudian tulang paha bawah, tulang lengan, TB pada sendi, TB pada kelenjar. Kemudian yang berat adalah TB meningitis atau selaput otak, perikarditis, TB pada jantung, kemudian peritonitis, pembungkus organ dalam perut, tulang belakang, saluran kencing, dan alat kelamin. Jadi banyak sekali TB, tidak hanya di paru, tapi organ-organ tubuh kita yang lain bisa kena TB, yang disebut dengan TB ekstra paru. Meskipun yang terbanyak adalah TB yang menyerang pada paru. Kemudian berdasarkan tipe penderitanya dibagi menjadi TB kasus baru. TB kasus baru ini adalah orang-orang atau pasien-pasien yang belum pernah berobat, pertama kali didiagnosa TB, itu namanya kasus baru. Kemudian kambuh atau relapse, dulu pernah berobat TB, sembuh, kemudian kambuh lagi, kemudian pindahan, biasanya pindah tempat tinggal, dulu mendapatkan pelayanan TB di Surabaya, kemudian pindah ke Jakarta, dilanjutkan di Jakarta untuk berobatnya, atau TB karena lalai, disebut juga default atau drop out, yaitu setelah 2 bulan berobat, dia tidak minum obat selama 2 bulan. Jadi pertama kali mendapat obat TB, kemudian dia tidak minum obat atau berhenti berobat selama 2 bulan, maka dia masuk di kasus lalai atau default atau drop out. Nah, ini beberapa organ yang dapat terserang oleh TB. Yang terbanyak adalah skeletal. Skeletal itu adalah tulang kerangka tubuh, tulang belakang masuk skeletal 41%, kemudian pleural. Pleural itu organ pembungkus paru yang terbanyak. Nah, untuk mendiagnosis TB berdasarkan yang dirasakan oleh penderita, ada dari sistem respiratorik atau saluran napas, batuk, kadang-kadang batuknya keluar darah, kemudian sesak nafas, nyeri dada. Ini harus dibedakan lagi dengan asma, karena asma itu untuk asma grade 1 juga batuk ada sesaknya juga. Tapi kalau asma grade 2 biasanya ada wheezing itu suara mengik gitu setiap kita mengeluarkan nafas. Yang grade 2 hanya bisa didengar lewat stetoskop. Yang grade 3 biasanya ngik itu tanpa stetoskop sudah terdengar. Atau grade berikutnya yang lebih buruk, terjadi sumbatan nafas sehingga bunyinya bukan ngik tapi krok. Jadi mendiagnosa TB dari sistem respiratory
Dari batuk, ada batuk darah, sesak nafas, nyeri dada. Kemudian kadang-kadang demam, meskipun tidak semuanya demam. Kemudian keringat malam, jadi nggak ngapa-ngapain, ada keringat malam. Anoreksi, nggak nyaman, nggak enak makan, penurunan nafsu makan, dan penurunan berat badan. Kalau misalnya TB-nya itu ekstra paru, maka diiringi juga dengan gejala-gejala pembesaran kelenjar, kemudian gejala-gejala gangguan saraf apabila itu di pembungkus otak, dan gejala-gejala sesak karena terisi cairan apabila itu pada organ pembungkus paru. Nah, untuk mendiagnosenya, maka dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan. Yang pertama adalah tuberculin skin test atau tes mantuk atau disebut juga TST. Biasanya dilakukan dengan cara menyuntikkan protein kuman TB pada lapisan kulit lengan bagian atas. Kemudian radiologi serial foto ronsen, biasanya ditemukan lubang-lubang. Secara pemeriksaan mikroskopis ditemukan kuman BTA yang diperiksa biasanya dahak, diperiksanya 3 kali sewaktu, kemudian pagi, kemudian sewaktu. Maksudnya sewaktu itu sewaktu datang ke puskesmas atau rumah sakit diperiksa dahaknya, besok paginya di rumah ambil dahaknya, dibawa ke rumah sakit diperiksa, kemudian nyampe di rumah sakit diperiksa lagi. Dan saat ini sebagai gold standar diagnosa TB adalah kultur jaringan. Jadi maksudnya kalau misalnya TB aktif, jadi ada gejala-gejala tadi, maka yang diperiksa adalah radiologi, mikroskopis, dan kultur. Tapi ada juga TB yang laten namanya. TB laten itu nggak gejala. TB laten itu nggak gejala. Tidak ada penurunan berat badan, tidak ada batuk, tidak ada batuk darah, tapi ada TB di dalam parunya. Jadi tanpa gejala tapi ada TB. Dan TB-nya biasanya tidak aktif. Menjadi aktif apabila nanti kalau kondisi tubuh kita misalnya drop. Untuk laten ini juga harus diobati. Dan untuk mengetahui adanya TB laten bisa dengan pemeriksaan tuberculin skin test ini. Nah, ini adalah gambarnya Mycobacterium tuberculosis. Ini adalah hasil kultur. Kultur itu dikembangkan. Jadi dari hasil pemeriksaan dahak itu dikembangbiakkan bakteri TB-nya, kelihatan seperti ini, dan ini adalah pemeriksaan di bawah mikroskop. Ini adalah bakteri-bakteri TB-nya. Bakteri lain yang nggak tahan asam rusak, dan tinggal bakteri tahan asam yang merah-merah. Penularannya, ini kalau Bapak Ibu kemarin mengikuti tentang COVID-19, sama. Penularannya karena ini ada airborne, maka dari batuk, dari bersin. Kalau kita bicara dalam 5 menit kita akan mengeluarkan kuman 200, batuk 3.500, bersin hingga 1 juta. Dan dalam waktu 1 tahun, satu penderita TB dapat menularkan kepada 10-15 orang di sekitarnya. Dan ini TB tidak menular melalui makanan, piring, gelas, dan pakaian. Mencegah penularan. Sama juga dengan COVID-19, menggunakan lengan baju untuk menutup saat batuk. Lengan baju. Kemudian tidak berdahak di sembarang tempat, dan kita edukasi kepada pasien-pasien TB kalau misalnya mau buang dahak ke lubang WC, siram yang bagus, atau tampung dahak di suatu tempat, kemudian dibuang dengan cara yang aman, dengan diisi sabun atau Lysol. Itu mencegah penularannya. Seberapa besar sih kalau kita lihat tadi dari data hingga 1/4 penduduk dunia terinfeksi TB, seberapa besar sih kemungkinan kita juga terinfeksi TB? Karena mungkin kita tidak sadar, kita naik kereta api, kita naik transportasi umum, kita nggak tahu riwayat kesehatan orang-orang di kanan, kiri, depan, belakang kita.
Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya ada kuman TB ini terekspos di udara luar, kemudian ternyata masuk ke saluran napas kita atau kontak dengan kita, maka secara non-immunologic defenses 70% tidak akan menjadikan infeksi kepada kita. Jadi non-immunologic defense itu pertahanan tubuh pada kulit, membrana mukosa, asam lambung, lisosem pada air mata, itu 70% tidak menimbulkan infeksi. Nah, yang menimbulkan infeksi adalah yang 30% ini. 30% ini oleh sistem imun tubuh kita, yang 5% ya mungkin karena saat itu tubuh kita lelah, stres, kemudian sistem imunnya drop, ini baru akan berproses menjadi infeksi. Sedangkan yang 95% itu enggak. Yang 95% itu ada yang tetap dia tetap bertahan di dalam tubuh, kemudian nanti kapan-kapan entah sebulan, 2 bulan, setahun, late progression 5%, ada yang tetap bertahan di dalam tubuh menjadi TB laten. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pernah dengar dokter paru meninggal karena TB, dan banyak teman-teman saya, senior saya, guru saya, dokter paru meninggal karena TB, mungkin karena TB laten ini, karena kondisi beliau imunnya bagus, dulu saat kontak bolak-balik dengan penderita TB, ya sehat-sehat saja. Tapi sudah begitu sepuh, sudah kondisi imunnya sudah tidak kuat, tidak sekuat dulu lagi, maka yang laten ini berubah menjadi aktif. Nah, untuk pengobatannya ada 2 tahap. Biasanya pengobatan TB ini dilakukan dalam waktu 6 bulan. Jadi tahap 2 bulan atau 3 bulan pertama itu disebut dengan tahap awal atau intensif. Harus tiap hari minum obat. Tujuannya adalah menurunkan jumlah kuman, meminimalisir pengaruh kuman-kuman yang sebagian resisten. Dan kemudian setelah 2 bulan atau 3 bulan lanjut ke tahap lanjut untuk membunuh sisa kuman dalam tubuh, khususnya kuman yang persisten tetap berkembang. Dan harus minum obat secara teratur sesuai dengan anjuran dari tenaga kesehatan sampai betul-betul dinyatakan sembuh. Nah, kalau dulu harus minum obat macamnya banyak sekali. Ada rifampicin, isoniazid, pirasinamid, etambutol, serpomisin, ada 4 hingga 5 macam obat. Tapi sekarang dari berbagai macam obat itu sudah dibentuk untuk kemasan yang sangat praktis, yang disebut dengan kombipak. Ada 2 warna kombipak ini, ada merah untuk fase awal 2 bulan pertama itu, dan fase kuning untuk lanjutan setelah 2 bulan itu. Dan harus diminum secara teratur hingga dinyatakan sembuh antara 6 sampai 8 bulan. Apakah ada efek sampingnya? Karena sampai hari ini saya juga sering pasien yang periksa ke tempat kami, dok jangan banyak antibiotik, nanti saya budek, nanti saya penurunan berkurang, penurunan mata menjadi rabun, macam-macam. Untuk obat TB ini apakah ada efek sampingnya? Karena ini yang ditakutkan pada banyak orang. Pada sebagian kecil pasien ada efek samping ringan dan ada efek samping yang waspada. Yang ringan adalah tidak nafsu makan, ada mual, muntah, sakit perut. Itu biasanya disebabkan oleh obat-obat golongan rifampicin atau pirasinamid. Ada kadang juga nyeri sendi disebabkan oleh pirasinamid, dan kesemutan, rasa terbakar di kaki biasanya disebabkan oleh obat INH. Kalau gejala-gejala ringan seperti ini bisa hubungi petugas kesehatan. Biasanya nanti kalau ada rasa nafsu makan nggak enak, mual, kemudian nyeri perut, biasanya dikasih vitamin B6 atau pyridoxine. Biasanya rasa-rasa seperti itu sudah berkurang.
Kemudian harus waspada. Apabila terjadi gatal, kemerahan di kulit, biasanya disebabkan oleh pirasinamid, gangguan keseimbangan, muter-muter, kemudian vertigo, biasanya disebabkan oleh streptomycin, atau gangguan penglihatan, penurunan penglihatan yang disebabkan oleh etambutol, atau bisa juga kulit menjadi kuning. Biasanya obat-obat pirasinamid itu juga berpengaruh terhadap liver. Jadi ini adalah efek samping yang mungkin timbul pada TB. Kemudian karena pengobatannya itu lama, berlangsung 6 hingga 8 bulan, kapan kontrol? Ini pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh pasien. Kapan kontrol? Nanti setiap pasien akan mendapatkan jadwal kapan kontrolnya. Tiap bulan akan mendapatkan jadwal kontrolnya di puskesmas atau rumah sakit. Untuk ngambil paket obat berikutnya, untuk melihat kondisi terakhir, untuk melihat kemajuan pengobatan, dan cek laboratorium ulang. Jadi cek laboratorium ulangnya berarti 4 kali. Pertama dulu waktu mau berobat untuk menegakkan diagnosa, kemudian yang kedua akhir bulan kedua, akhir bulan kelima, dan akhir bulan keenam. Jadi seperti itu. Dan setiap pasien TB harus menunjuk 1 orang atau 2 orang pengawas menelan obat. Nah, biasanya ini orang-orang yang agak disegani oleh pasiennya, karena dia bertugas untuk mengawasi, memberikan dorongan, motivasi untuk berobat teratur sampai dengan program ini selesai. Kemudian pola hidup sehat, makan gizi seimbang, istirahat cukup, hindari merokok, menjemur kasur secara teratur agar tidak lembab. Kalau sekarang ini zamannya COVID, orang-orangnya juga berjemur dan membuka jendela pada pagi hingga sore hari. Ini adalah kapan harus kontrol. Ini adalah jadwal kontrol penderita TB antara bulan pertama hingga bulan ke-8. Kemudian ini adalah hasil pengobatan, kriteria hasil pengobatan. Jadi seorang pasien TB itu dinyatakan sembuh apabila hasil pemeriksaan laboratorium pertama itu positif TB, kemudian diobati, dan pemeriksaan laboratorium berikutnya adalah negatif. Nah, diperiksa 2 kali, negatif. Dan pada akhir pengobatan salah satunya, itu disebut dengan sembuh. Ini adalah proses pencatatan dan pelaporan. Jadi semua proses pengobatan itu ada catatannya di puskesmas atau rumah sakit. Tujuannya untuk evaluasi pengobatan, dan kalau misalnya pasien tersebut kemudian pindah alamat atau pindah tempat tinggal, catatan itu bisa ditransfer ke sarana pelayanan kesehatan di tempat tinggal dia yang baru, juga untuk melanjutkan pengobatan hingga selesai. Nah, apa akibatnya pasien yang tidak teratur minum obat? Ya, kuman TB-nya bisa tumbuh berkembang lebih banyak, dia bisa menjadi sarana penularan bagi orang lain, kemungkinan juga bakterinya menjadi resisten terhadap OAT dan berubah menjadi multiple drug resistant, kemudian biayanya juga lebih besar, waktu lebih lama untuk bisa dinyatakan sembuh. Resikonya apa sih? Pasien TB ini pasti kualitas hidup berkurang, batuk-batuk terus. Kemudian kegiatan sehari-hari bisa terganggu, kehilangan pendapatan karena tidak dapat bekerja. Tapi sekarang undang-undang tenaga kerja, saya lihat di beberapa pabrik, kalau misalnya SDM-nya ada TB, biasanya diistirahatkan hingga sembuh. Bisa juga dikucilkan oleh masyarakat sekitar. Dan resiko juga untuk keluarga. Keluarga dapat tertular. Ini resiko utama keluarga. Dan ini juga menyebabkan nggak bebas bergaul dengan pasien. Untuk masyarakat juga, karena TB ini ya stigmanya memang menyerang
tingkat ekonomi bawah, jadi tingkat kemiskinan meningkat. Nah, imunisasi BCG. Ada banyak pertanyaan, apakah imunisasi BCG ini kemudian membuat kita kebal terhadap TB? BCG itu Bacillus Calmette-Guerin, karena ditemukan oleh Albert Calmette dan Camille Guerin, peneliti dari Perancis, penemu vaksin BCG. Imunisasi BCG atau vaksinasi BCG itu adalah upaya preventif. Efektivitasnya 60-80% protektif terhadap TB pada anak, terutama untuk meningitis. Efektivitas vaksin BCG ini makin menurun, terutama di negara berkembang, karena meningkatnya strain baru. Terakhir saya baca penelitian Putrali dan Gunadi, ini dari IPB Bogor, efektivitas pada anak umur 0-12 tahun sebesar 37%. Tapi pada TB berat bisa sampai dengan 66%. Jadi setelah imunisasi BCG bisa juga masih terkena TB karena efektivitasnya sekitar 60-80%. Artinya ada 20% yang tidak terprotek. Ini adalah fasilitas layanan kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah untuk pemberantasan TB di Indonesia. Jadi 9.000, hampir 10.000 puskesmas, kemudian 2.600 rumah sakit. Rumah sakit kami juga termasuk salah satu rumah sakit yang ditunjuk untuk perang melawan TB ini, dan 11.000 dokter praktek mandiri dan klinik swasta. Dan saat ini juga ada bantuan 963 unit tes cepat molekuler untuk mendiagnosa TB ini. Jadi ini adalah program pemerintah, TOS TB namanya. Temukan, obati, sampai sembuh tuberkulosa. Bersatu menuju Indonesia bebas TB 2050. Bayangkan, TB ditemukan mulai tahun 1800 sampai sekarang sudah 100 tahun lebih, dan Indonesia baru bercita-cita untuk bebas TB di tahun 2050. Dan ini mungkin karena sudah dianggap bukan sesuatu yang bahaya, sehingga kita biasa-biasa saja terhadap TB. Padahal kalau kita paham betapa berbahaya TB, harusnya ini kita semua masyarakat Indonesia juga harus konsen untuk memberantas TB. Di samping juga ini juga nih, terlupakan juga ini, DBD, demam berdarah dengue. Ini juga terutama daerah-daerah NTT ini sekarang menjadi sesuatu yang perlu diwaspadai selain virus corona. Saat ini sudah ada 17.000 kasus, kematiannya diam-diam sudah sekitar 66 kematian terakhir saya baca. Ini harus kita waspadai juga. Jadi itu Coach yang bisa saya sampaikan terkait dengan TB ini Coach. Halo Coach. Yes, terima kasih Pak Didik. Ya, baik, kita mulai pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Sebentar saya share. Baik. Pertanyaan pertama dari Pak Pak Rahmat Helianto. Pak dokter, untuk yang lupa minum obat selama 1 minggu, apakah harus ulang dari awal? Dan kalau ronsen, kalau sudah pengapuran paru-paru, artinya apa ya dok? Silakan Pak Diki. Baik, terima kasih Pak Rahmat.
TB itu kalau misalnya diperiksa itu akan ada bercak-bercak berwarna putih. Jadi seperti koin, putih itu yang biasanya disebut dengan mungkin istilahnya pengapuran. Itu kalau TB. Sedangkan pneumonia yang saat ini sedang ngetren, kalau misalnya di ronsen maka akan terjadi perselubungan. Jadi harusnya paru-paru itu kalau di foto ronsen dada, paru-paru itu ada di sebelah kanan dan sebelah kiri tampak berwarna hitam. Nah, kalau ada TB-nya berarti ada bercak-bercak putih. Kemudian kalau misalnya pneumonia akan ada parunya yang harusnya hitam terlihat putih. Nah, itu. Kalau misalnya TB dengan pengobatan yang teratur diharapkan paru-paru itu menjadi bersih, hitam. Jadi seperti itu. Meskipun ada bekas-bekasnya masih tampak, tapi sudah tidak seperti yang awal lagi. Kalau misalnya 1 minggu terlupa, nanti segera telepon aja ke ini Pak, ke petugas kesehatan yang mendampingi, nanti akan diberikan tambahan obat karena harus ngulang lagi dari awal Pak. Itu yang menjadi tidak sabar dan menjadi tantangan utama pengobatan TB adalah pengobatan yang lama. Kita tahap awal atau tahap inisiasi aja 2 bulan, kemudian tahap lanjutan hingga 6 hampir sampai dengan 8 bulan. Kemudian ada efek-efek samping, mual, muntah, nggak enak, enek, nyeri perut. Itu yang membuat pasien-pasien itu kadang-kadang motivasinya menjadi menurun. Dan itu adalah tugas PMO atau pendamping untuk menelan obat. Jadi seperti itu, Coach. Baik, pertanyaan berikutnya. Bentar. Pertanyaan berikutnya adalah tentang dari Pak Lilik Hadianto. Pak Lilik Hadianto ini nanyakan tentang seberapa efektifnya untuk pemeriksaan BTA sekutum, dokter? Terima kasih Pak Lili. Jadi BTA sekutum itu bisa hanya untuk TB yang aktif. Jadi kalau ada gejala-gejala batuk, ada batuk, darah, kemudian penurunan berat badan, ada panas, itu diperiksa BTA sekutum. Itu adalah pemeriksaan awal atau screening BTA sekutum dengan ditemukan bakteri tahan asam. Kemudian ada pemeriksaan radiologi atau ronsen. Kadang-kadang BTA-nya negatif. Kalau misalnya tidak ditemukan, maka tidak otomatis pasien itu menjadi bebas TB, belum tentu juga. Karena dokter pasti akan melakukan pemeriksaan gold standarnya, yaitu pemeriksaan kultur. Jadi kultur itu dari dahak, kemudian yang curiga untuk TB kemudian dikembangkan. Biasanya kalau ada bakterinya yang tidak terlihat oleh pemeriksaan mikroskopik akan terlihat beberapa minggu kemudian. Jadi seluruh pasien TB harus diperiksa radiologi atau BTA terlebih dahulu, itu sebagai screening, Bali. Kemudian terutama tadi saya sampaikan bahwa itu adalah untuk yang TB yang aktif. TB aktif itu ada gejala-gejalanya. Bagaimana dengan TB laten? Kalau TB laten itu tidak ada gejala karena mungkin TB-nya itu, bakteri TB-nya itu tidur karena saat masuk ke dalam tubuh kita, kondisi tubuh kita saat itu sedang kuat,
maka dia dorman atau tidur, maka kan nggak bisa kita meriksa riak. Kalau diperiksa juga negatif riaknya. Kemudian di ronsen juga mungkin tidak ditemukan atau bersih parunya. Jadi diperiksa namanya tuberkulin skin test atau tes pantuk tadi untuk melihat ya ada TB laten apa enggak. Harus diobati enggak? Harus diobati juga TB laten ini karena berpotensi juga untuk menularkan ke orang lain. Baik, pertanyaan berikutnya dokter dari Pak Putu Gede. Kalau hasil lab mikrobiologi sputum negatif dalam direct BTA 1, tapi hasil radiologi diagnostik tampak infiltrasi paru kanan, bagaimana ini dok? Silakan dokter. Biasanya dokter tetap memberikan obat TB biasanya. Sputum negatif dalam direct BTA. Tadi sudah ditanyakan, tetap nanti dilakukan pemeriksaan di kultur benar-benar negatif atau enggak. Kemudian terkait dengan pemeriksaan secara radiologi, biasanya dokter akan tetap memberikan obat TB dan dievaluasi. Banyak kasus curiga TB, ternyata nggak TB, itu bisa terjadi juga. Atau kita nggak curiga TB tapi ternyata TB. Dengan pemeriksaan, dengan diberikan obat TB, dievaluasi 2 minggu. Kalau misalnya radiologisnya kemudian menunjukkan hasil radiologisnya kemudian menunjukkan perbaikan, biasanya dilanjutkan obat TB-nya. Kalau enggak, biasanya diganti dengan antibiotik yang lain. Pertanyaan berikutnya dokter. Pertanyaan berikutnya yang di atas, bentar saya lihat dulu. Dok, di awal di Riza Al-Farisi, di awal disampaikan bahwa untuk meningkatkan imun adalah dengan meningkatkan suasana hati yang happy. Tolong dijelaskan kembali dok. Suasana hati ini dok. Kalau misalnya kita happy, hormon tubuh kita, kalau misalnya stres, yang meningkat adalah kortisol, hormon stres. Kalau misalnya kita happy, yang meningkat adalah endorfin, enkafalin, melatonin. Endorfin itu yang membuat kita selalu bersemangat. Jadi membuat kita bisa semalam suntuk, bersemangat, gak tidur-tidur. Kita tetap bekerja dengan giat. Endorfin. Kemudian enkafalin itu adalah hormon kebahagiaan. Hormon kebahagiaan. Beda senang dengan bahagia juga. Kalau bahagia itu kayak malam pertama itu mungkin bahagia ya. Iya. Kemudian melatonin. Melatonin itu yang membuat proses penuaan sel itu berhenti. Jadi istilahnya hormon awet muda, melatonin itu. Jadi seperti itu, Bu. Baik, dokter. Pertanyaan berikutnya mungkin ini waktu terbatas, saya pilih-pilih yang kontras saja. Berapa pertanyaan dari dosen kita dari Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, Ibu Rida Rosida. Kapan kita harus check up dari diri untuk TB ini? Harus menunggu ada gejala atau bagaimana? Dan untuk pencegahan agar anak bayi tidak terkena TB ini bagaimana, dokter? Silakan, dok. Anak agar tidak terkena TB karena imunisasi BCG ini salah satu imunisasi wajib. Jadi biasanya saat di rumah sakit biasanya sudah otomatis diberikan untuk imunisasi BCG ini. Kemudian kapan kita harus check up terhadap TB? Check up terhadap TB apabila ada orang yang sering kontak dengan kita, bisa juga keluarga kita, atau mungkin rekan sekantor kita itu terdiagnosa TB, mungkin kita harus periksa TB juga. Kemudian apabila juga kita ada curiga kok tiba-tiba berat badannya kok menurun, kok
batuk nggak sembuh-sembuh, ada keluar darah, kemudian darahnya warnanya merah segar, itu kemungkinan TB. Bedakan dengan muntah darah. Kalau muntah darah bisa dari lambung, darahnya warnanya merah kehitaman, itu mungkin TB. Makanya saya tadi bandingkan dengan asma karena sama-sama batuk, sama-sama ada sesaknya juga. Tapi kalau asma tidak menular, TB menular karena disebabkan oleh bakteri. Asma disebabkan karena faktor alergi, disebabkan juga ada faktor keturunan yang berperan di sana. Kemudian asma ada wheezingnya, TB nggak ada wheezingnya. Wheezing itu suara ngik atau saat kita melepas napas seperti itu. Jadi seperti itu, Ibu. Baik dokter, waktunya karena sudah jam 9 ini. Jam 9:04, waktu kita cuma 1 jam. In summary aja dok, nanti pertanyaan saya resume. Thank you dok. Oke, Bapak, Ibu-ibu, TB ini sudah menjadi musuh bersama sudah lama, dan pemerintah tanpa dukungan dari masyarakat juga tidak akan bisa menyelesaikan TB ini. Dari visinya pemerintah saja 2050 kita baru akan bebas TB. Sehingga apabila ada sanak keluarga atau tetangga atau teman kita yang terjangkit TB, kita harus mensupport juga mereka, satu untuk berobat secara teratur, kemudian untuk kontrol kepada sarana pelayanan kesehatan secara teratur, jangan sampai putus obat apalagi menjadi MDR TB tadi. Karena resikonya sangat besar sekali. Bukan hanya untuk si pasien tapi juga untuk orang sekitarnya juga. Itu. Terima kasih Dr. Didik atas penjelasannya yang luar biasa. Expertgap Indonesia bersama Aksi Training Consulting mengucapkan terima kasih malam ini dokter. Ya teman-teman juga chatting ini, thank you banyak. Semoga dokter juga sehat, walafiat. Waalaikumsalam, Coach. Yes, Pak Fuad. Ya, ada satu pertanyaan yang saya rasa 2-3, tolong Pak Dokter, ini saya mau tanya. Maaf, yang hubungannya sama rokok, Coach. Nggak disinggung, itu ada hubungannya nggak dengan rokok? Ini kita di Indonesia perokok banyak. Kemudian iklan-iklan rokok nggak di-stop. Nah itu, tolong Coach. Soalnya ada beberapa pertanyaan nih yang hubungan dengan rokok. Silakan Pak Dokter. Silakan dok, karena di penghujung waktu sedikit aja. Thank you dok. Iya, sudah disampaikan juga. Bahkan corona pun tidak boleh merokok ya, karena menurunkan imunitas tubuh rokok itu ya. Tapi kalau orang Indonesia mah santai aja ya. Kalau dirokok boleh dok. Kenapa? Kalau dirokok boleh. karena rokok itu tidak menyebabkan mati. Kalau mati ya tinggal ambil korek aja, dihidupin lagi rokoknya, selesai ya. Jadi kaitannya dengan imunitas gitu ya. Ya, menurunkan imunitas yang diketahui itu. Kemudian yang kedua, biasanya ada hubungannya dengan CA paru. Ya, CA paru. Kalau TB bukan disebabkan oleh rokok, kan? TB disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis tadi. Jadi biasanya rokok ini mungkin hanya memperberat kerja paru gitu aja. Karena rokok itu nikotin dan sebagainya itu masuk ke dalam paru, sedangkan di paru juga sedang ada infeksi TB. Jadi bukan rokok penyebab TB. Tapi menyebabkan angka kematian yang cukup tinggi tadi, mungkin jadi penyembuhannya jadi lambat begitu, bisa nggak dikatakan demikian? Jadi kenapa TB ini menyebabkan kematian yang tinggi? Karena dengan adanya TB ini biasanya juga ditumpangi oleh beberapa penyakit yang lain dan kawan-kawan gitu ya. Betul. Jadi biasanya di rumah sakit kami, nggak cuma di rumah sakit kami, yang masuk ke rumah sakit biasanya HIV plus TB, kemudian diabetes plus TB, kemudian ada juga CA paru. CA paru itu karsinoma paru, kanker paru dengan TB. Jadi
meninggalnya karena diabetesnya, atau meninggalnya karena HIV-nya, atau meninggalnya karena kanker, tapi ada TB-nya semua. Jadi seperti itu. Baik dokter, terima kasih dok. Ini webinar ketiga dokter Didik. Webinar sekalian teman-teman, ini banyak request lagi mau suruh bahas corona. Jadi corona sudah dibahas selama 2 kali webinar ya. Webinar pertama kita bahas corona, webinar kedua kita bahas corona, dan webinar ketiga kita coba bahas tuberkulosis. Baik, terakhir tapi bukan yang terakhir kali, saya undang Pak Syahid Sumitro give comment to us. Pak Syahid, Surabaya, time is yours. Thank you. Open mic Pak Syahid. Ya, terima kasih Coach Bampi, luar biasa, kerjasama yang luar biasa antara Aksi dengan Expert Club Indonesia. Komunitas ini keren banget, komunitas ini sangat memang empowering semua membernya. Saya secara offline sudah ngisi di sini berapa kali ya? 2 kali kalau nggak salah Coach. Alhamdulillah senang banget gitu ya. Dokter Didik kayaknya juga harus dijadwalkan ngisi offline Coach. Oh ya, siap. Surabaya bos, kalau Jakarta gak kuat bayar pesawatnya. Sekali lagi terima kasih Coach Bampi, luar biasa selaku foundernya ND, dan terima kasih Dokter Didik, luar biasa waktunya. Tadi sebelum on air, sebelum online itu kita cerita Coach Dokter Didik itu barusan ngelepas semua mantel-mantel yang ada di tubuhnya Coach. Jadi ketika kerja itu pakai mantel jas hujan plus dibungkus lagi plastik yang panas banget katanya. makanya setiap hari tenaga kesehatan itu banyak yang mendoakan Coach. Oh gitu. Banyak mendoakan, termasuk mendoakan, banyak juga yang mendoakan mudah-mudahan masuk surga, tapi jangan sekarang gitu ya. Wah. Karena masih gitu ya. Ya, sekali lagi terima kasih Coach Bampi dan Dr. Didik, makasih berkah untuk semuanya. Terima kasih Gus Syahid Sumitro Surabaya, Aksi Training Consulting. Baik, kawan-kawan kita closing. Pak Didik, saya dari Jakarta ucapkan terima kasih, dan kita tutup sampai dengan hari ini, dan kita nanti webinar kesehatan di bulan depan. Tunggu kabar teman-teman, nanti kita akan bahas apa ya. Oke, terima kasih, tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Fuad. Terima kasih. Matur nuwun Coach Bampi, matur nuwun. Dan dokter. Oh, ya. Terima kasih Bu.